Kementerian Pertahanan menyampaikan catatan 7 kebijakan yang diambil Menhan Prabowo Subianto selama tahun 2020. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memosting foto dirinya saat akan terjun payung bebas di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat di akun Instagram pribadinya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menggait minat wisatawan dengan menggunakan big data. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Putri Oktavia yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan dalam saluran 8 pagi Dikdaya TV. Kita masuk ke berita utama pemirsa. Kementerian Pertahanan menyampaikan catatan 7 kebijakan yang diambil Menhan Prabowo Subianto selama tahun 2020. Sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah mengingatkan pentingnya doktrin pertahanan Republik Indonesia, yakni pertahanan rakyat semesta. Negara itu adalah menjaga keselamatan kelangsungan hidup. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto telah lebih dari setahun memimpin Kementerian Pertahanan sejak dilantik Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Kementerian Pertahanan mencatat 7 kebijakan pertahanan RI di era Menhan Prabowo Subianto. 7 kebijakan pertahanan itu adalah pertahanan rakyat semesta, penguatan industri pertahanan nasional, modernisasi alutsista, diplomasi pertahanan, penanganan COVID-19, peningkatan SDM bidang pertahanan, hingga cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Jubir Menteri Pertahanan Danhil Anzar Simanjuntak menyebut konsepsi pertahanan ini dapat dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian yang melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus. Menurut Danhil, konsepsi pertahanan rakyat semesta mendapat saluran yang tepat ketika Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara disahkan DPR RI. Undang-undang tersebut mengatur tentang 3 agenda penting, yakni bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Danhil menambahkan Kementerian Pertahanan di era Prabowo juga disebut membantu penanganan COVID-19. Awal 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut fokus berkomunikasi dengan negara-negara sahabat terkait penanganan COVID-19 yang berbuah pada asistensi dari beberapa negara di awal-awal pandemi melanda Indonesia, terutama kebutuhan alat pelindung diri dan kebutuhan medis lainnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memosting foto dirinya saat akan terjun payung bebas di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat di akun Instagram pribadinya. Prabowo melakukan terjun bebas bersama dengan Komandan Operasi Khusus Amerika Serikat, Jenderal Wayne A. Downing. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto memosting foto dirinya saat akan terjun payung bebas di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, 25 tahun silam. Prabowo yang saat itu masih aktif di militer melakukan terjun bebas bersama dengan Komandan Operasi Khusus Amerika Serikat, Jenderal Wayne A. Downing. Foto Prabowo bersama Jenderal Wayne A. Downing diposting di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu diapit oleh Downing dan 2 orang lainnya dari militer Amerika Serikat, mengenakan helm dan kacamata serta pakaian penerjun di depan pintu pesawat yang akan membawanya untuk terjun bebas. Pemirsa, Badan Keamanan Laut atau Bakamla kini akan lebih kuat dalam menjaga perairan Indonesia dari kapal-kapal asing pelanggar tapal batas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membolehkan personil Bakamla memakai senjata lebih besar. Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, pihaknya kini sudah bisa membeli dan menggunakan senjata untuk tugas mengamankan perairan Republik Indonesia. Penggunaan senjata itu atas izin Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Menurut Aan, Bakamla telah secara resmi memperoleh izin penggunaan senjata sejak bulan Agustus 2020. Dia menjelaskan sebelumnya Bakamla hanya dibekali senapan karet dalam menjalankan tugas. Namun setelah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait bisa diperoleh izin membeli dan menggunakan
menggunakan senjata. Aan menegaskan tujuan utama penggunaan senjata tersebut bukan untuk mematikan, melainkan sebatas pertahanan diri atau self-defense. Pembelian senjata merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Permenhan tersebut, lembaga yang memiliki kepentingan menjaga teritori atau wilayah Indonesia diberi izin untuk mempersenjatai diri sesuai kebutuhan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menggait minat wisatawan dengan menggunakan big data. Sandiaga yakin dengan data yang ada akan membuat sistem promosi lebih efisien. Oke guys, saya ada di kaldera Danau Toba ini, a majestic and magnificent view. Pemandangan yang cantik sekali kita lihat ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menggait minat wisatawan dengan menggunakan big data. Sandiaga yakin dengan data yang ada akan membuat sistem promosi lebih efisien. Menurut Sandiaga, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk menggenjot 5 destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 1 tahun ke depan agar kembali pulih pasca pandemi COVID-19. Presiden ingin pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air tidak hanya berpaku pada wisatawan mancanegara, melainkan juga wisatawan lokal. Oleh karena itu, Menparekraf ingin ada inovasi untuk menggait wisatawan dengan pendekatan teknologi. Pendekatan ini akan memudahkan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk promosi. Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra ini mengatakan, era teknologi harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk promosi. Sebab masyarakat sekarang yang hendak berlibur atau berkunjung ke suatu tempat dimudahkan dengan sebuah aplikasi saja. Mantan Wagub DKI Jakarta ini mengaku komitmen untuk membantu mewujudkan ide tersebut. Pasalnya, masyarakat juga sudah sangat rindu untuk berlibur karena terhalang pandemi COVID-19. Kesehatan yang ketat, disiplin, setelah pandemi bisa kita atasi, ini full semua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan akan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh destinasi wisata Danau Toba pada tahun 2021. Percepatan dilakukan untuk segera memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan wisata super prioritas di masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan wisata Danau Toba di Geosit Hutan Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertekad melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh destinasi wisata andalan yang ada di kawasan Danau Toba. Sandiaga menjelaskan pembangunan dengan konsep 3A yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Di seluruh destinasi wisata yang ada di Danau Toba akan dikebut pada tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk segera memulih aktivitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di kawasan wisata super prioritas tersebut. Jadi kita akan all out, gerak cepat, kita akan siapkan secara detail langkah-langkah ke depan agar Danau Toba ini memang menjadi satu ikon. Apa yang dibutuhkan, khususnya nanti untuk UMKM, ini yang kita harapkan nanti bisa berkembang, apalagi di tengah pandemi ini bisa ada geliat ekonomi yang lebih bagus lagi di daerah kita ini. Sandiaga menambahkan selain percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan memperluas pasar bagi produk ekonomi kreatif khas daerah Tapanuli Utara seperti kuliner dan ulos yang diproduksi oleh masyarakat. Selanjutnya kami serahkan ke protokoler Kementerian Pariwisata. Ada 7 kabupaten, antara lain Tapanuli Utara, Bangka-Belitung, Dairi. Jangan kemana-mana pemirsa, saluran 8 pagi akan kembali sesaat lagi. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua.
nggak teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
Kita lanjutkan kembali pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov belum memutuskan pelaksanaan sekolah tatap muka dan merencanakan pengumumannya pada 2021. Hingga akhir 2020, Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait sekolah tatap muka. Sudah kami jelaskan berkali-kali, kami akan melihat fakta dan data perkembangan COVID-19 di awal tahun 2021 nanti. Kalau memang angkanya membaik, dimungkinkan tatap muka, tentu harus dengan persetujuan para wali murid. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov belum memutuskan pelaksanaan sekolah tatap muka dan merencanakan pengumumannya pada 2021. Hingga akhir 2020, Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait sekolah tatap muka di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Keputusan sekolah tatap muka di Ibu Kota Jakarta baru akan diketahui usai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi berakhir pada 3 Januari 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengizinkan sekolah tatap muka dilakukan pada 2021. Keputusan itu nantinya tidak harus secara serentak diadakan, namun dapat dilakukan sesuai keputusan pemerintah daerah masing-masing. Atau seperti sekarang kita laksanakan PSBB transisi, itu sangat bergantung pada fakta, data, angka-angka perkembangan COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ketersediaan tempat pemakaman umum, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya terkait kasus COVID-19. Hal ini dikatakan Wagub menanggapi kapasitas TPU Pondok Rangon sebagai area pemakaman khusus kasus COVID-19 yang mulai penuh. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ketersediaan tempat pemakaman umum, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya terkait kasus COVID-19. Hal ini dikatakan Wagub menanggapi kapasitas TPU Pondok Rangon sebagai area pemakaman khusus kasus COVID-19 yang mulai penuh. Kini pemakaman bagi pasien corona dapat dilakukan di luar TPU khusus. Ariza mengakui jumlah jenazah yang menjadi korban COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Namun ia menegaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta telah mengantisipasi peningkatan jumlah tersebut. Kami sedang mengupayakan sebaik mungkin untuk memastikan pemakaman lahan baru bagi korban COVID di TPU Rorotan, di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tahap pertama seluas 8.000 meter dari 2 hektar, yang dapat menampung sekitar 1.500 petak makam. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan hingga kini DKI telah memiliki 40.000 tenaga kesehatan yang dikerahkan untuk menangani pasien corona. Ariza pun telah mengajukan penambahan 2.767 tenaga kesehatan ke Kementerian Kesehatan sebagai bala bantuan. Pemirsa, kepolisian mencopot papan nama Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu terkait dengan putusan SKB soal penghentian aktivitas ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab tersebut. Kepolisian mencopot papan nama Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu terkait dengan putusan SKB soal penghentian aktivitas ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan pihaknya akan mengambil langkah sesuai dengan tugas pokok Polri. Ia menegaskan kepolisian akan melakukan tindakan tegas bila mana ada penolakan dalam membersihkan segala macam hal yang terkait dengan ormas yang identik dengan warna putih tersebut. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menghentikan segala bentuk kegiatan FPI. Aktivitas ormas yang lahir pasca reformasi itu harus terhenti lantaran dinilai melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 tahun 2013, pertanggal 23 Desember 2015. Pemerintah menetapkan FPI sebagai salah satu organisasi yang dilarang di wilayah hukum Indonesia mulai Rabu 30 Desember 2020. Sejak saat itu juga pemerintah meminta aparat hukum untuk memberantas segala hal yang berkaitan dengan FPI, mulai dari atribut, bendera, hingga baliho di pinggir jalan. Fakih Fatur Rahman, Dito Rosito, Dikde TV melaporkan dari Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD menyatakan bahwa setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut atas nama FPI akan dibubarkan.
Hal itu karena ada prinsipnya FPI telah bubar sejak 20 Juni 2019, namun tetap beraktivitas yang melanggar hukum. Di tempat ini, mudah-mudahan semua himbauan ini dapat. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pada prinsipnya FPI telah bubar sejak 20 Juni 2019. Namun Mahfud menuding FPI tetap melakukan aktivitas seperti razia sepihak dan sebagainya. Sesuai putusan MK nomor 82 PUU 11/2013, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah telah melarang aktivitas FPI. Selanjutnya, tiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut atas nama FPI akan dibubarkan. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Pemirsa, Polri mengungkap tindak pidana pembalakan hutan secara liar atau illegal logging. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan warga sekitar pada akhir Oktober 2020. Polri mengungkap tindak pidana pembalakan hutan secara liar atau illegal logging. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan warga sekitar pada akhir Oktober lalu. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial RPS yang diduga melakukan penebangan hutan secara liar di kawasan Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat pada bulan Oktober 2020. Rusdi menjelaskan modus operandi yang dilakukan tersangka RPS dengan menggandakan dokumen resmi surat informasi penata usahaan hasil hutan. Rusdi menyebutkan dokumen yang dimiliki oleh RPS merupakan dokumen resmi namun disalahgunakan dengan cara dipakai berulang kali. Yang tentunya Polri menghimbau kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan ataupun aktivitas yang merusak lingkungan, dan apabila ada kegiatan-kegiatan sejenis ini tentunya Polri tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas siapapun yang melakukan aktivitas merusak. Dalam penangkapan tersebut, Polri menyita beberapa barang bukti antara lain 150 batang kayu bulat, 6.586 kayu olahan, serta beberapa alat berat dan alat angkut seperti dump truck dan truk double cabin. Selain itu, Polri juga mengamankan beberapa dokumen seperti dokumen perizinan dan beberapa dokumen lainnya. Rusdi menambahkan hingga saat ini, pihaknya masih menafsir nilai kerugian negara yang ditimbulkan pembalakan liar tersebut. Polri pun masih memeriksa 42 saksi terkait kejadian ini. Paki Fatur Rahman, Dito Rosito, Dikde TV melaporkan dari Jakarta. Saluran 8 pagi akan kembali setelah jeda berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu itu? Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Indonesia kembali kedatangan vaksin Sinovac pada Kamis kemarin. Vaksin tahap kedua ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Indonesia kembali kedatangan vaksin Sinovac pada Kamis kemarin. Vaksin tahap kedua ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan video yang diputar dari akun YouTube Sekretariat Presiden, terpantau bahwa pesawat yang mengangkut vaksin dari perusahaan asal Cina itu telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tampak pula beberapa box putih bertuliskan Envirotainer yang diturunkan dari pesawat Boeing untuk kemudian dibawa menggunakan mobil pengangkut ke area bandara. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 181 juta orang untuk mencapai herd immunity dengan memperhitungkan 2 dosis vaksin untuk 1 orang, serta mengikuti guideline WHO agar disiapkan cadangan sebanyak 15%, maka Indonesia membutuhkan sebanyak 426 juta dosis vaksin. Pemerintah akan mendatangkan 2 jenis vaksin COVID-19 dari Kanada dan Inggris dalam waktu dekat. Kedua vaksin tersebut yakni Novavax dan AstraZeneca yang akan didatangkan masing-masing 50 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui PT Indo Farma dan Bio Farma melakukan kerjasama untuk mendatangkan 2 jenis vaksin COVID-19, yakni Novavax dari Kanada dan AstraZeneca dari Inggris di kantor Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan suplai vaksin COVID-19 ke Indonesia dengan masing-masing sebanyak 50 juta dosis.
peningkatan suplai vaksin COVID-19 untuk mempercepat vaksinasi penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta orang. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain 2 jenis vaksin baru yang akan didatangkan, vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis akan segera masuk, sehingga 3 juta vaksin Sinovac Cina akan segera diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dari track bilateral, insya Allah besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sejumlah 1,8 juta. Dengan ketibaan ini, maka sudah akan ada 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setelah memastikan suplai vaksin, ia akan fokus pada distribusi serta pemberian vaksin kepada masyarakat agar bisa dilakukan secara cepat. Sehingga kami di Kementerian Kesehatan bisa masuk ke tahap kedua, bagaimana memikirkan distribusi vaksin ini ke seluruh pelosok Indonesia dalam jangka waktu yang singkat untuk bisa diberikan mulai ke tenaga kesehatan, kemudian juga tenaga publik dan seluruh masyarakat Indonesia, dan yang paling kompleks nantinya yang membutuhkan bantuan teman-teman semua adalah tahap terakhir, bagaimana kami bisa melakukan penyuntikan vaksin ini di seluruh titik-titik layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rencananya vaksin Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca masuk ke Indonesia Januari 2021. Diharapkan dengan vaksin-vaksin tersebut akan segera mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Doni Monardo, akan mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan di Wisma Atlet terkait perilaku mesum antara pasien dan petugas tenaga kesehatan. Doni pun menyesalkan atas kejadian tersebut dan akan menyerahkannya kepada aparat kepolisian jika hasil PCR keduanya negatif. Ini tidak boleh hanya karena ada pengawasan, karena ada yang ingatkan, tapi fakta dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo meminta agar pengawasan di rumah sakit darurat Wisma Atlet ditingkatkan, menyusul ditemukannya tindak asusila sesama jenis antar perawat dan pasien. Usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Penanggulangan COVID-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi di Makodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Doni Monardo menjelaskan aktivitas pasien dan tenaga kesehatan akan segera dievaluasi. Monitoring lewat kamera pengawas pun segera dibenahi agar tidak mengganggu kegiatan isolasi pasien dan relawan lainnya. Akan kita evaluasi, akan kita tingkatkan lagi supaya tidak mengganggu kesiapan dari kawan-kawan relawan yang lain. Kemudian juga monitoring lewat CCTV akan kita benahi kembali sehingga setiap gerak-gerik yang mencurigakan bisa diantisipasi. Saat ini kedua pelaku yang merupakan pasien dan oknum tenaga medis itu sudah dilakukan penegakan hukum oleh kepolisian. Kasus tersebut kini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan meski belum ada penetapan tersangka. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi mengamankan total 100 juta dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca dan Novavax. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam video konferensi pers baru-baru ini. Pemerintah Indonesia resmi mengamankan total 100 juta dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca dan Novavax. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai tanggal pengiriman vaksin dari dua perusahaan farmasi asal Inggris dan Amerika Serikat tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ia mengatakan pemerintah berhasil mengamankan vaksin dari AstraZeneca dan Novavax masing-masing sebesar 50 juta dosis. Sementara itu, vaksin dari perusahaan asal Cina Sinovac yang telah terlebih dahulu diamankan oleh Indonesia rencananya akan tiba lagi sebanyak 1,8 juta dosis. Selain dari jalur kerjasama bilateral, Indonesia juga menjalankan diplomasi pengadaan vaksin melalui jalur multilateral, yakni dengan COVAX AMC atau Advanced Market Commitment yang digagas Organisasi Kesehatan Dunia WHO, memungkinkan Indonesia memperoleh vaksin sebanyak 3% sampai 20% jumlah penduduk. Yang artinya
fasilitas produksi Bio Farma layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Tanpa sertifikasi CPOB atau GMP ini, Bio Farma tidak dapat memproduksi vaksin COVID-19. Kendati berupaya keras mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri, Indonesia telah berkontribusi melalui CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations untuk pengadaan vaksin dunia. Menjelang larangan masuknya warga negara asing ke Indonesia, seluruh penumpang penerbangan rute internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari. Dalam karantina, para penumpang akan diperiksa ulang RT-PCR beserta gejala dan tanda COVID-19. Seluruh penumpang penerbangan rute internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari. Karantina tersebut merupakan tindak lanjut dari protokol kesehatan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19 melalui Surat Edaran Nomor 3 dan 4 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta, Darmawoli Handoko menjelaskan, seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing akan dikarantina untuk diperiksa ulang RT-PCR beserta gejala COVID-19. Seluruh WNA dan WNI itu akan didorong ke hotel karantina, di mana di sana akan diperiksa RT-PCR pada saat kedatangan di hotel karantina, kemudian dilakukan karantina selama 5 hari dan setelahnya dilakukan pemeriksaan RT-PCR ulang. Darmawali menambahkan mulai 30 Desember hingga tanggal 1 Januari 2021, pelaku perjalanan warga negara asing dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik langsung maupun transit di negara lain, tidak dapat memasuki Indonesia. Terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021, seluruh warga negara asing tidak bisa memasuki Indonesia, sementara perjalanan internasional keluar Indonesia masih diperbolehkan. Jangan kemana-mana pemirsa, saluran 8 pagi akan kembali sesaat lagi. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Nggak teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
Pemirsa, upaya menekan terjadinya kerumunan agar mengurangi tertularnya virus COVID-19, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menetapkan 3 titik lokasi yang steril dari kerumunan massa. Selain itu, destinasi wisata di Yogyakarta dihimbau tutup lebih awal menjelang perayaan malam tahun baru. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melarang adanya kerumunan massa saat malam tahun baru. Pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi terjadinya kerumunan saat malam tahun baru seperti kawasan Tugu Palputih, kawasan titik 0 km, dan kawasan wisata Malioboro akan diperketat. Ketiga titik tersebut merupakan kawasan yang biasa dimanfaatkan warga untuk merayakan malam pergantian tahun dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta, Novia Rahmat menyebut, kendaraan bermotor masih diperbolehkan melintas di kawasan Tugu, Malioboro, dan titik 0. Akan tetapi ketiga titik tersebut dipastikan tidak ada kerumunan massa untuk menggelar pesta pergantian tahun. Karena dikhawatirkan ketika misalnya ditutup, maka yang terjadi adalah jalan-jalan itu akan dipenuhi wisatawan atau masyarakat, dan itulah yang memicu kerumunan. Tetapi kalau misalnya kendaraannya masuk, maka kerumunannya pasti akan terjadi di sirip-sirip atau misalnya yang ada di destinasinya, di kiri kanan jalan sepanjang 5 ton. Nah, itu yang nanti akan kita bubarkan. Kalau misalnya terjadi kerumunan, kita bubarkan. Selain mengkondisikan kawasan Malioboro yang bebas dari kerumunan, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga akan melarang penjualan trompet dan kembang api menjelang pergantian tahun. Trompet dan kembang api dinilai memicu terbentuknya kerumunan di destinasi-destinasi wisata. Pemirsa, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Semarang, Jawa Tengah ditutup saat tahun baru. Penutupan jalan dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan massa saat malam pergantian tahun sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebanyak 9 ruas jalan protokol di Kota Semarang, Jawa Tengah ditutup saat tahun baru, yaitu mulai Kamis 31 Desember pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat hingga Sabtu 2 Januari 2021 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro Pudio Martanto menegaskan, ke-9 ruas jalan tersebut merupakan akses jalan utama menuju kawasan Simpang 5 yang biasanya menjadi pusat perayaan malam pergantian tahun. 9 ruas jalan tersebut yaitu Jalan Pemuda, Pandanaran, Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Ahmad Yani, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Tanjung, Jalan Lamper Tengah, serta jalan di kawasan Kota Lama. Nah, seperti yang tahun-tahun yang sudah-sudah, biasanya menjelang pergantian tahun, ini euforia masyarakat ya, untuk merayakan ini kan begitu sangat-sangat antusias sekali ya. Oleh karena itu ya, upaya yang dilakukan jajaran Dinas Perhubungan dengan instansi terkait, terutama dari jajaran Satlantas, kita sudah sepakati akan dilakukan penutupan beberapa ruas jalan kunci yang ada di Kota Semarang. Endro menambahkan dalam pengawasan selama ditutupnya jalan protokol, Dinas Perhubungan menyiagakan 600 personil yang akan berpatroli dan bersiaga di posko pengawasan. Pemerintah kota akan menutup akses bagi warga untuk masuk ke kota Kendari. Pemkot melalui Satgas Penanganan COVID-19 dan aparat penegak hukum mendirikan pos penjagaan di wilayah perbatasan untuk mencegah kerumunan saat malam pergantian tahun. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir menegaskan, pemerintah Kota Kendari kembali mengaktifkan pos penjagaan Satgas COVID-19 di perbatasan. Hal ini untuk mencegah warga luar Kota Kendari masuk untuk merayakan tahun baru di pusat kota.
Pelarangan ini bertujuan untuk mencegah kerumunan yang dapat berpotensi penyebaran COVID-19. Wali Kota meminta warga luar Kendari untuk bisa merayakan Tahun Baru di rumah masing-masing demi keamanan dan kenyamanan bersama. Ya, jadi sudah ada persiapan. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Perhubungan di titik-titik gerbang masuk Kota Kendari. Karena nanti kita akan selektif kalau hanya untuk bereforia menyambut Tahun Baru di tempatnya masing-masing saja. Melarang dari masyarakat dari kabupaten lain untuk masuk Kota Kendari. Makanya itu tempat hiburan, tempat wisata, khususnya Tahun Baru dan mungkin setelah Tahun Baru H+1 mungkin akan ditutup. Pemkot akan menjaga ketat 3 perbatasan Kota Kendari mulai 30 Desember, yaitu gerbang masuk Puuwatu, perbatasan dengan Kabupaten Konawe, gerbang Ranometo, perbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan, dan gerbang Konda di perbatasan Kabupaten Konawe Selatan. Sebaiknya di rumah saja dan tidak melaksanakan kegiatan mengundang keramaian. Demikian, terima kasih. Pemirsa, Polresta Denpasar meminta warga, wisatawan, dan pelaku usaha untuk mematuhi kebijakan jam malam saat malam pergantian tahun. Kepolisian bersama Satpol PP akan melakukan razia di tempat objek wisata guna memastikan kebijakan jam malam dipatuhi oleh semua pihak. Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan jam malam pada pergantian malam tahun baru. Melalui Kepolisian Resort Kota Denpasar, masyarakat dan wisatawan diminta untuk tidak merayakan perayaan tahun baru di objek wisata dan tempat hiburan. Karena Pemprov mulai memberlakukan jam malam pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Johnson Avitus Panjaitan mengatakan, jelang malam pergantian tahun pihaknya akan melakukan razia di kawasan objek wisata dibantu dengan Satpol PP untuk mengawasi penerapan jam malam saat pergantian tahun. Yang nanti akan berkeliling mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau nanti ada yang melanggar, kita bersama Satpol PP akan ada langkah-langkah justisi misalnya. Selain pengaturan jam malam pada pergantian malam tahun, kepolisian juga melarang adanya pedagang di sektor objek wisata seperti di Pantai Kuta. Kapolresta berharap kebijakan tahun baru dapat dipatuhi semua pihak, baik warga, wisatawan, dan pelaku usaha. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 mencatat terdapat 8.000 penumpang menggunakan jasa kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Senen selama arus mudik Natal dan Tahun Baru. KAI menilai seluruh penumpang kooperatif dan disiplin dalam memenuhi syarat bepergian di masa pandemi COVID-19. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Khairunisa mengatakan, data penumpang hingga 30 Desember mencatat sebanyak 8.000 penumpang dari Stasiun Gambir dan Stasiun Senen menggunakan jasa kereta api selama arus mudik Natal dan Tahun Baru. Menurut Eva, seluruh penumpang akan menggunakan jasa kereta api di wilayah Daop 1 dinilai kooperatif dan mematuhi semua persyaratan bepergian di masa pandemi COVID-19 seperti menunjukkan tes cepat antigen dan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Masyarakat harus tertib ya terhadap protokol kesehatan yang ditentukan. Tapi kalau kita melihat sejauh ini ya, untuk masyarakat pengguna jasa KA jarak jauh, ini mereka sudah cukup tertib, kemudian juga sangat kooperatif. Artinya mereka mau menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan untuk menggunakan KA jarak jauh terkait protokol kesehatan khususnya. KAI menyarankan bagi penumpang membawa anak-anak agar selalu menggunakan pelindung wajah dengan ukuran yang tepat. Selain kepada penumpang, KAI juga menerapkan protokol kesehatan kepada pegawai secara ketat, seperti menggunakan masker, sarung tangan, pelindung wajah, hingga pengukuran suhu sebelum bekerja. Jangan kemana-mana pemirsa, saluran 8 pagi akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi.
Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Maka Festival Kuliner Masakan Asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Kodam 12 Tanjung Pura memberikan bantuan alat pelindung diri kepada para relawan Satgas COVID-19 tingkat desa yang berada di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk dukungan TNI dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari pandemi COVID-19. Di wilayah Kecamatan ini kompak sekali, terlihat dari pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sampai 1, 2, 3 siap Pak. Fokus sebelah mana Pak?
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif serta aman dari pandemi COVID-19, Kodam 12 Tanjung Pura memberikan bantuan alat pelindung diri serta pendampingan sosialisasi terukur kepada para relawan Satgas COVID-19 tingkat desa di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Selain bantuan dalam bentuk logistik, TNI juga memberikan dukungan pengamanan dalam konteks sistem pertahanan kesehatan wilayah agar proses adaptasi perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi dalam mematuhi protokol kesehatan bisa lebih cepat sehingga angka penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat dapat terus dikurangi. Tapi desinfektan. Iya, Pak. Lebih kecil itu. Kemudian kita ada batik tulis. Ya. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Apresiasi dari Kodam 12 Tanjung Pura, kita memberikan support kepada para kepala satgas, ya, beserta pendukungnya, termasuk di sini para relawan-relawan yang telah bekerja dengan maksimal sampai dengan saat ini. Warga kami sebanyak 716 jiwa tersebar di 4 RT. Sampai dengan kondisi saat ini yang terpapar COVID-19 sebanyak 3 orang, yaitu OTG. Namun kondisi ini sudah bisa kita lakukan edukasi dan sampai dengan saat ini sudah dalam kondisi sembuh. Silakan Pak. Silakan. Pangdam menambahkan satuan tugas COVID-19 di tingkat desa yang terbentuk di bawah kendali Kodam 12 Tanjung Pura dan pemerintah daerah memiliki tugas serta tanggung jawab yang sama terkait percepatan penanganan COVID-19. Selain itu juga diharapkan bisa ikut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro kecil dan menengah yang bersumber dari lingkungan sekitar. Kodim 0706 Temanggung, Jawa Tengah berkolaborasi dengan Lazisnu, cabang Temanggung menggelar khitanan massal. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD tahun 2020 tersebut menyasar anak-anak yang kurang mampu. Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2020, Kodim 0706 Temanggung, Jawa Tengah bersama Lazisnu cabang Temanggung menggelar khitanan massal yang diikuti 20 anak dari keluarga kurang mampu. Dandim 0706 Temanggung, Letkol CZI Kurniawan Hartanto mengatakan, selain untuk lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat, kegiatan khitanan massal ini bertujuan meringankan beban keluarga dalam mengkhitan anaknya yang sudah cukup umur untuk dikhitan. Mengingat biaya khitanan saat ini tergolong cukup tinggi, berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Kalau tentang sunatan massal ini sementara kita batasi 20 dari 20 kecamatan. Jadi setiap Koramil mencari yang akan ikut dengan sunatan massal, memang dicari yang kurang-kurang mampu, tapi ini yang bersedia karena memang tidak semuanya bersedia. Kebetulan ini pas akhir tahun sehingga waktu libur mereka bersedia untuk melaksanakan sunatan massal. Harapannya dengan pendekatan seperti ini apa? Kalau harapannya yang pertama kerjasama dengan Lazis ini dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, kemudian yang kedua bagi masyarakat ini membawa dampak yang baik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada negara dan bangsa ke depannya nanti. Anak-anak yang menjadi peserta khitanan massal juga mendapat bantuan peralatan sekolah, peralatan ibadah, dan juga uang saku. Khitanan massal ini adalah program tahunan dari Lais Jateng, khususnya cabang Temanggung, dan khusus pada tahun 2020 ini mengingat pandemi COVID-19 yang masih belum usai dan sekaligus sebagai memperingati Hari Juang TNI AD tanggal 15 Desember, maka kami berkesempatan untuk menjalin kolaborasi bersama antara Lais Jateng dengan Kodim 0706. Dan alhamdulillah terselenggaranya acara ini juga berkat dibantu oleh komunitas Sedekah 1000 Sehari yang juga berupaya membantu kesuksesan acara ini. Selain menggelar khitanan massal, Kodim 0706 Temanggung juga melakukan donor darah dan penghijauan di daerah rawan bencana alam. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengungkap 13 laporan kasus narkoba dengan mengamankan 15 orang tersangka yang terdiri dari 14 orang pria dan 1 orang wanita. Barang bukti yang diamankan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4,7 kg dan narkotika jenis ganja sebanyak 90 gram.
BNN Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus berupaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara optimal dari tahun ke tahun. Selama tahun 2020, BNN Provinsi Sultra telah mengungkap 13 laporan kasus narkoba atau LKN. Dari 13 laporan kasus narkoba tersebut, BNN Provinsi Sultra mengamankan 15 orang tersangka, terdiri dari 14 orang pria dan 1 orang wanita. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4,7 kg dan narkotika jenis ganja sebanyak 90 gram. Terkait barang bukti tersebut, pada tahun 2020 ini BNN Provinsi Sultra telah memusnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3,9 kg. 13 LKN atau laporan kasus narkoba dengan mengamankan 15 orang tersangka, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 kg 747,670 gram, ini kurang lebih 5 kilo ya, serta narkotika jenis ganja sebanyak 90 gram, dan telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 kilo 9,912,88 gram. Lingkungan masyarakat dan lingkungan. Dari 13 kasus narkoba yang ditangan BNN Provinsi Sultra, berkas perkara yang telah memasuki tahap P21 atau tahap 2 sebanyak 12 perkara dan sisanya masih dalam tahap 1. Dalam hal pencegahan, BNN Provinsi Sultra gencar melakukan kegiatan edukasi P4GN, baik di lingkungan pemerintahan, swasta, masyarakat umum, maupun di lingkungan pendidikan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengamankan 6 orang terkait kepemilikan senjata api ilegal. Dari para pelaku, polisi menyita beberapa pucuk senjata api ilegal berjenis laras panjang yang kerap digunakan para penembak jitu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengamankan 6 orang terkait kepemilikan senjata api ilegal. 6 pelaku yang ditangkap yakni DRJ berusia 46 tahun, HSU 28 tahun, IN 21 tahun, SU 38 tahun, serta DS 66 tahun. Mereka ditangkap di sejumlah daerah mulai dari Ciamis, Kuningan, Cikampek, serta Kabupaten Garut dalam operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru pada 23 Desember lalu. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 6 pucuk senjata api laras panjang jenis LE, 5 magazin, peluru berkaliber 7,62 mm, serta 10 butir peluru kaliber 9x19 mm. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi CH Patopoy, saat memberikan keterangan persnya di Mapolda Jabar mengungkapkan senjata yang diproduksi para pelaku berjenis laras panjang yang kerap digunakan untuk para penembak jitu. Ilmu merakit dan memproduksi senpi ilegal tersebut berawal dari salah seorang tersangka yakni DRJ yang berprofesi sebagai anak buah kapal di Rusia. Berdasarkan penyidikan sementara, para pelaku merakit dan menjual senpi ilegal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun kepolisian masih melakukan pendalaman apakah ada kaitannya dengan aksi radikalisme atau terorisme. 456. Nah, yang belum. Nah, kalau papan popornya yang belum jadi, yang masih. Nah, itu. Nah, itu yang belum jadi. Jadi itu sementara. Motifnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabitumas bahwa motifnya ini adalah hanya motif ekonomi, hanya memperjualbelikan. Dari yang tadi sudah dirakit ini, sudah ditangkap juga pelaku-pelaku yang membeli daripada hasil rakitan. Ini pengungkapan dari mulai Ciamis, kemudian kita kembangkan sampai Garut, kemudian kita kembangkan sampai Cikampek. Jadi Cikampek dan Kuningan. Ini yang baik pihak. Dalam kasus ini, para pelaku dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman pidana mati atau paling lama 20 tahun penjara.
Pemirsa, selama tahun 2020, dari sekian kasus kejahatan di Kota Malang didominasi oleh pencurian, terutama pencurian sepeda motor yang mencapai 370 kasus. Di tahun 2021, kepolisian akan mengambil tindakan tegas terarah atau tembak di tempat kepada pelaku curanmor. Polresta Malang Kota menggelar rilis akhir tahun atas capaian kinerja dan pengungkapan sejumlah kasus tahun 2020 di halaman Mapolresta Kota Malang, Jawa Timur. Dalam rilis tersebut terungkap kasus pencurian sepeda motor atau curanmor mendominasi dari sejumlah kasus lain yang mencapai 370 kasus. Pencurian dengan pemberatan 53 kasus dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus. Tren kenaikan curanmor naik sejak bulan September hingga Desember 2020. Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Leonardus Simarmata menegaskan, di tahun 2021 pihaknya tidak lagi memberi toleransi kepada pelaku curanmor. Ini menjadi satu prioritas kami di tahun 2021. Nah, kami akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku curanmor yang masih kami temukan nanti di tahun 2021. Ya, karena kami melakukan ANIP ini, kami melihat ada tren yang cukup tinggi di semester akhir daripada tahun 2020. Ya, ini cukup tinggi, utamanya adalah kasus curanmor. Sekali lagi kami tetap menghimbau kepada masyarakat, khusus yang ada di Kota Malang, untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Pada rilis tahun ini juga diungkap sejumlah kasus lain sebanyak 1.251 kasus seperti narkoba, unjuk rasa anarkis, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan. Polisi telah menyita dan mengamankan ribuan barang bukti kejahatan dari kasus-kasus yang diungkap tersebut. Saluran 8 pagi akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Nggak teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Pemirsa, imbas COVID-19, salah satunya stok darah di PMI Palangkaraya, Kalimantan Tengah menipis karena jumlah pendonor mengalami penurunan. PMI setempat menghimbau masyarakat tetap berdonor darah karena dipastikan aman dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selama masa pandemi COVID-19, stok darah dari semua golongan di PMI Palangkaraya menipis, sehingga pasokan untuk memenuhi kebutuhan darah di beberapa rumah sakit di Palangkaraya sangat minim. Salah satu kekhawatiran untuk berdonor darah selama masa pandemi COVID-19 adalah faktor keamanan. Palang Merah Indonesia meminta masyarakat tak perlu khawatir untuk mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 karena dalam pelaksanaan donor darah, PMI menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kepala Bagian Tata Usaha Transfusi Darah Andi menjelaskan, untuk ketersediaan seluruh golongan darah di unit PMI ini, pihaknya telah mengantisipasi minimnya ketersediaan darah dengan cara mengingatkan kembali pendonor aktif melalui pesan singkat dan WhatsApp. Kalau antisipasi kita tetap tiap hari kita ada SMS gateway, jadi kita menghubungi pendonor-pendonor aktif yang sudah waktunya untuk donor, untuk dapat kalau ada waktu luang bisa mendonorkan darahnya di PMI. Terus dengan kita juga ada menyurati ke instansi, tapi emang kebanyakan menolak karena pandemi kayak gini.
mungkin ada beberapa aja bulan ini yang mendonorkan instansi. Salah seorang pendonor darah aktif, Agustinus Asan mengungkapkan, ia tetap rutin mendonorkan darah di masa pandemi dan tidak takut untuk berdonor darah karena yakin dirinya sehat dan telah mematuhi protokol kesehatan. Dan saya setiap kali sampai waktu untuk donor dan saya tahu bahwa saya tidak makan obat 2-3 hari sebelumnya, saya akan otomatis ketika siapapun yang kebetulan perlu donor, saya pasti akan donor. Dan itu rutin. Intinya kita boleh takut ya dengan keadaan sekarang, tapi jangan dihantui oleh ketakutan. Untuk terus memenuhi ketersediaan darah di PMI di masa pandemi, pihak PMI setempat melakukan gerakan donor darah sukarela dengan menyurati beberapa instansi seperti pihak Mapolda, Korem, dan lainnya agar kondisi pasokan darah tetap terjaga. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan dana bantuan sosial Bansos yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Oleh karenanya, untuk pemantauan, ia tengah menyiapkan mekanisme baru dalam proses penyaluran bantuan sosial, sehingga Kementerian Sosial dapat mengetahui dana bansos tersebut dibelanjakan masyarakat untuk apa saja. Melalui mekanisme tersebut, penerima bantuan juga dapat membuat laporan apabila menemukan kejanggalan dalam proses penyaluran bansos, sebagai upaya mencegah pemotongan bantuan yang akan diterima masyarakat. Rencananya mekanisme penyaluran bansos ini akan mulai diperbaharui mulai Februari 2021. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta Selasa 29 Desember. Pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback, jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan, sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan. Sebelumnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial pada 4 Januari 2021, mulai dari bansos tunai, program Keluarga Harapan PKH hingga bantuan langsung tunai BLT. Adapun Mensos Risma menyebut untuk penerima bansos sembako 2021 ada sebanyak 18,8 juta orang dengan nilai bantuan yang diterima sebesar Rp200.000. Bantuan tersebut akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember 2021. Pemirsa, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan kuliner khas Indonesia untuk menunjang dunia pariwisata bangkit di tengah pandemi COVID-19. Hal ini sekaligus juga untuk merangsang para pecinta kuliner agar datang berwisata ke Kota Pekalongan. Pemiliknya, selamat datang Mas. Ini idenya dari teman-teman marketing Pak, jadi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, Jawa Tengah optimis dapat bangkit menyikapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, yakni melalui upaya menggandeng sejumlah UMKM maupun hotel untuk membuat kreasi kuliner guna menarik wisatawan datang. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, Sutarno mengatakan, Disparbudpora menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan kuliner khas Indonesia agar pariwisata kembali bangkit, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi, kuliner di Pekalongan ini tunjukkan Kota Pekalongan optimis ke depan. Jadi ini tentunya harapan kami viral sehingga tentunya akan menarik masyarakat atau orang-orang datang ke Pekalongan. Sementara itu, sejumlah pihak yang digandeng berlomba-lomba membuat kreasi menu. Salah satunya yakni Chef Willy dengan menghadirkan menu ikan yang dinamai Iki Cakwir atau olahan ikan cakalang suwir.
Sebenarnya takalang itu banyak di area Pekalongan ini banyak dijual, cuma belum dieksplor sama kita. Kemudian kita mix dengan sambal yang khas Indonesia. Seperti Santika itu sendiri kan Indonesian home, jadi tidak hanya lokal Pekalongan, jadi kita juga mengedepankan cita rasa Indonesia pada umum. Selain itu, penggunaan hashtag di Pekalongan saja yang memfokuskan pada kuliner diharapkan mampu turut menarik wisatawan datang berkunjung ke kota Pekalongan. Nyokot lomba setan mas sebenarnya. Petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di seputaran kota Mulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dan jalan lintas provinsi di wilayah tersebut karena membahayakan pengguna jalan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, polisi, dan TNI merazia hewan ternak milik warga yang berkeliaran di seputaran kota Melaboh dan jalan lintas provinsi. Penertiban dilakukan guna mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak. Kepala Satpol PP Aceh Barat, Azim, mengingatkan pemilik ternak dapat menjaga dan tidak melepaskan hewan ternaknya ke jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Pihaknya juga akan memberi sanksi tegas yang berlaku dalam Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan ternak kepada pemilik ternak jika kedapatan hewan miliknya berkeliaran di kota Melaboh dan jalan lintas provinsi. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan binatang ternak yang berkeliaran terutama dalam perkotaan. Ini kegiatan ini seharusnya sudah tahun dari kemarin kami laksanakan. Berhubung kemarin tidak ada tempat penangkarannya. Ini setelah ada komitmen dengan Dinas Peternakan, kami dalam tahun ini segera menindaklanjuti terkait penertiban binatang ternak yang berkeliaran dalam Kabupaten Aceh Barat. Hari ini ada berapa binatang ternak yang diamankan? Hari ini yang sudah kedapatan 4 binatang ternak, dan selanjutnya tetap kami cari sampai sore dan sampai malam. Kami tuntaskan ini dalam bulan ini binatang ternak harus tertib di dalam kota Melaboh terutamanya. Tindakan selanjutnya terhadap pemilik ataupun binatang ini sendiri, Pak? Untuk pemilik nantinya itu sesuai dengan kami kita jalankan. Nantinya hewan ternak yang ditangkap petugas akan dibawa dan diamankan ke penangkaran hewan milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kota Ambon di tahun 2021 mulai memberlakukan kawasan memakai masker di Kota Ambon. 2 lokasi yang menjadi titik kawasan memakai masker itu, yakni Taman Patimura dan Lapangan Merdeka Ambon. Pemerintah Kota Ambon mulai memberlakukan kawasan wajib memakai masker di Kota Ambon mulai Januari 2021. Kawasan tersebut yakni di Taman Patimura dan Lapangan Merdeka Ambon yang merupakan kawasan fasilitas umum. Jika masyarakat kedapatan tidak memakai masker di kawasan tersebut, maka langsung diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi usai perayaan Natal Pemkot Ambon baru-baru ini. Hingga kini Pemkot Ambon terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 1 Januari kita akan mulai mengambil kebijakan-kebijakan lain, terutama yang mereka ada kawasan-kawasan tertentu yang nanti wajib memakai masker. Misalnya Lapangan Merdeka, Patimura Park, itu wajib ya memakai masker. Jadi kalau misalnya nggak ada yang pakai itu, langsung kita akan rapid di tempat. Richard menambahkan, Kota Ambon kini masih berada di zona oranye penyebaran COVID-19. Ia optimis Kota Ambon bisa berada pada zona kuning. Pemirsa, pada penghujung berita saluran 8 pagi di awal tahun 2021 ini, seperti biasa kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari pasar yang ada di Jakarta. Berikut liputannya.
Pemirsa Dikdat TV, kami kembali menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk Jumat 1 Januari 2021. Di awal tahun 2021 ini, fluktuasi harga masih terjadi pada semua jenis cabai, di mana harga cabai merah keriting saat ini dijual Rp62.100 per kilogram, harga cabai merah besar dijual Rp65.648 per kilogram, harga cabai rawit merah Rp71.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau mengalami kenaikan Rp1.359 menjadi Rp52.700 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih mengalami fluktuasi, di mana harga bawang merah dijual Rp33.375 per kilogram dan harga bawang putih dijual di harga Rp29.125 per kilogram. Untuk telur ayam ras dijual Rp27.162 per kilogram dan harga minyak goreng curah naik Rp95 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan ayam broiler atau ras dijual Rp38.378 per ekor naik Rp151. Sementara itu harga gula pasir naik Rp24 menjadi Rp13.950 per kilogram, tepung terigu Rp8.062 per kilogram, dan garam dijual Rp3.500 per 250 gram. Penjualannya gimana Pak? Mendekati akhir tahun. Iya. Tapi sekarang berapa harganya Pak? Diri aja Pak, diri. Harga bagaimana? Diri aja. Yang cabai merah itu berapa Pak? Keriting 40. 40, cabai merah gede? Yang gede 35, 40 kadang-kadang. Oh gitu. Yang rawit merah? 60. Itu kenaikan ada Pak? Naik harga ada? Ada. Kalau lagi naik di sini. Kalau sini lagi murah ya murah lagi. Saat ini mendekati akhir tahun bagaimana Pak? Apanya? Mendekati akhir tahun bagaimana penjualannya? Ya biasa-biasa aja sih Pak. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Ini lagi sepi nih. Oke. Biasanya Pak jual berapa kilo Pak? Ya paling kintal setengah, 2 kintal. Pas saat begini, Bapak laku berapa kilo? Apanya? Penjualannya? Ya habisnya 2 kintal. 2 kintal. Sebelumnya? Hah? Sebelumnya? Ya kadang-kadang kalau lagi ramai mah 2 kintal, kita setengah gitu. Kalau lagi sepi masih kintal. Itu gimana Pak cara ngakalinnya Pak biar itu laku Pak ke jalan? Susah sih diprediksi apa ada tak? Terus saat ini pasokan bagaimana Pak? Lancar? Oh lagi sepi sekarang-sekarang. Intinya? Sepi, belanjanya kurang. Belanja kurang Pak ya? Oke. Ada apa ini Pak? Ada harapan nih Pak? Mudah-mudahan sih ada. Mendekati tahun baru ini Pak? Iya. Apa tuh Pak? Mudah-mudahan lancar.